Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musirin dengan NIM 250201086 dari kelas 1C, Hukum Ekonomi Syariah. Baik, saya membuat video ini akan mempresentasikan kelompok kami Sistem Hukum Indonesia. Sistem hukum di Indonesia yakni menganut sistem hukum campuran yang kaya, mengadukan elemen-elemen dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan kolonial Belanda. Konvergensi ketiga pilar ini menciptakan kerangka hukum yang unik dan dinamis. Sebagai negara hukum, Indonesia secara tegak berpegang pada asas rule of the law, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti segala tindakan dan pemerintahan dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Secara umum, sistem hukum Indonesia termasuk dalam kategori civil law atau hukum kontinental yang menitik beratkan pada kodifikasi hukum dan peranan Undang-Undang Dasar sebagai hukum utama. Ada dua jenis sumber hukum. Yang pertama yaitu hukum material. Sumber material adalah faktor yang menentukan isi norma hukum. Ini mencakup nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat atau adat. 2. Ajaran agama dan moral. 3. Faktor ekonomi dan politik. 4. Pandangan hidup dan kebutuhan masyarakat. Contohnya, norma tentang gotong royong dalam masyarakat adat bisa menjadi inspirasi lahirnya suatu undang-undang. Terus yang kedua itu sumber formil. Sumber formil adalah bentuk atau wadah di mana hukum ditemukan dan dinyatakan, serta cara pembentukannya. Ini membuat suatu hukum itu mengikat secara resmi, yakni Undang-Undang Dasar, Perjanjian Internasional, jurisprudensi atau putusan hakim. Yang keempat itu yakni doktrin atau pendapat ahli hukum. Sumber formil memberikan legitimasi dan kepastian hukum. Undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan eksekutif seperti Presiden, MPR, DPR. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945, UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negara. Hukum Islam berlaku secara partikular khususnya dalam bidang hukum keluarga, yakni perkawinan, perceraian, atau waris, yang diatur dalam kompilasi hukum Islam di Provinsi Aceh. Hukum Islam atau syariat Islam diperlakukan secara lebih komprehensif sebagai bagian dari kekhususan daerah. Kedua, diakui secara formal dalam sistem hukum nasional. Jurisprudensi dan doktrin. Selain peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan doktrin memiliki peran penting sebagai sumber hukum pelengkap dan penafsiran dalam praktik hukum Indonesia. Jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian diikuti oleh hakim-hakim lain dalam kasus-kasus serupa. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum sipil law, jurisprudensi memiliki peran signifikan dalam mengisi kosongan hukum, penafsiran peraturan, dan menciptakan
Konsistensi dalam menegakkan hukum. Yakni ada dua. Satu, prinsip presiden tidak mengikat secara kaku. Dua, membantu dalam pengembangan hukum. Doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum, terutama yang diakui kebenaran dan seringkali dijadikan rujukan dalam proses pembentukan undang-undang, penafsiran hukum, maupun dalam praktik peradilan. Meskipun tidak mengikat secara langsung, doktrin mempengaruhi arah perkembangan hukum dan keputusan hakim. Ada dua, yakni pendapat akademisi dan pakar hukum. Yang kedua, memperkaya khazanah ilmu hukum. Terakat. Terakat atau perjanjian internasional adalah perjanjian antara dua negara atau lebih menimbulkan akibat hukum harus ratifikasi agar berlaku di Indonesia. Contoh, perjanjian dagang ASEAN. Yang kedua itu perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Contoh, 1. Norma adat masyarakat. 2. Nilai keagamaan. Yang ketiga itu kondisi sosial masyarakat. Peran lembaga pembentukan hukum. Pembentukan hukum di Indonesia melibatkan beberapa lembaga negara dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, memastikan proses legislasi yang demokratis dan komprehensif. 1. MPR. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Sedangkan DPR dan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan bersama Presiden berwenang membentuk undang-undang melalui proses legislasi yang ketat. Yang ketiga, pemerintah dan daerah. Pemerintah, Presiden menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan Presiden. Sementara pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota dan bersama DPRD membuat peraturan daerah. Kerjasama koordinasi antara lembaga-lembaga ini sangat vital untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh kasus pengaruh hukum Belanda. Warisan hukum Belanda, terutama bentuk kodifikasi, masih sangat terasa dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Pengaruh ini menciptakan keunikan tersendiri dalam bentuk praktek hukum, yaitu KUH Perdata, KUHP. Kitab-kitab undang-undang hukum perdata warisan Belanda masih berlaku hingga kini dan menjadi dasar bagi peraturan hukum perdata seperti perjanjian, perikatan, perkawinan sebelum KHI, dan waris selain hukum adat atau Islam. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun akan segera digantikan oleh KUHP nasional yang baru, KUHP warisan Belanda telah lama menjadikan landasan hukum pidana di Indonesia, kecuali di Aceh yang menetapkan syariat Islam. Sistem hukum kodifikasi. Tradisi kodifikasi hukum yaitu pembukaan hukum dan dalam kitab undang-undang merupakan adopsi dari sistem hukum sipil law Belanda. Adaptasi hukum Belanda dengan hukum adat dan hukum Islam telah menciptakan sistem hukum yang dinamis dan berkarakteristik Indonesia. Tantangan dan dinamika sumber hukum. Sistem hukum Indonesia majemuk juga menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dalam penerapan. 1. Pluralisme hukum. Keberadaan berbagai sumber hukum adat, agama, nasional dan dapat menimbulkan kompleksitas dan potensi konflik norma dalam penegakan hukum.
Harmonisasi hukum. Perkembangan hukum nasional dan internasional menuntut harmonisasi dan adaptasi agar sistem hukum tetap relevan dan tidak tertinggal. 3. Modernisasi hukum. Pentingnya moderasi hukum dan reformasi perundang-undangan secara berkelanjutan untuk menjawab tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Mengatasi tantangan ini memerlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk terus berkembang sistem hukum yang adaptif dan keadilan. Kesimpulan, sumber hukum sebagai pilar keadilan. Sumber hukum di Indonesia sangat beragam dan saling melengkapi, menciptakan fondasi yang kokoh bagi penegakan keadilan. Memahami hierarki dan jenis-jenis sumber hukum ini adalah krusial bagi setiap warga negara, dan praktisi hukum ini memungkinkan kita untuk mengetahui hak dan kewajiban hukum, menganalisis kasus hukum dan yang tepat, berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum, dan mendukung reformasi hukum demi masyarakat yang lebih adil. Reformasi ini akan terus berlanjut untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.